Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali di channel YouTube Para Frater Praunio Keuskupan Agung Medan. Semoga kita semua selalu diberkati Tuhan dan senantiasa dilindungi dalam menjalani semua aktivitas kita. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan renungan hari Minggu, tanggal 16 Januari tahun 2022. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan ini akan saya awali dengan satu cerita singkat. Seorang ayah bersama putrinya yang cerdas hendak menyeberangi sebuah sungai yang cukup deras. Ketika hendak mulai menyeberangi sungai, sang ayah berkata kepada putrinya, "Nak, pegang tangan bapak yang kuat ya." Si anak kemudian menjawab, "Pak, jika aku yang menggenggam tangan bapak, mungkin aku akan terjatuh karena genggamanku tidak sekuat genggaman bapak. Lebih baik bapak saja yang menggenggam tanganku, karena aku yakin dan percaya bahwa bapak lebih kuat dan mampu menjagaku dengan baik." Spontan, sang bapak tercengang dan sambil tersenyum mengikuti apa yang dikatakan oleh anaknya yang pintar itu. Mereka akhirnya dapat menyeberangi sungai dengan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan biblis hari ini menggambarkan peristiwa Yesus yang melakukan mujizat di Kana. Saat Tuhan pesta kekurangan dan hampir kehabisan anggur, mereka mulai cemas. Mengetahui situasi tersebut, Bunda Maria hadir dan meminta kepada Yesus untuk memberikan anggur kepada mereka. Yesus pun akhirnya memberikan apa yang diminta oleh ibunya, dan tuan pesta bersukacita atas kehadiran Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman akan kekurangan seperti di kota Kana dapat terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita persiapkan dalam sebuah acara bisa terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian juga perjalanan hidup yang kita lalui setiap hari, kerap apa yang telah kita rencanakan berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitulah hidup kita sering berlangsung. Kita pada akhirnya mudah jatuh dalam kecewa dan putus asa. Kita jatuh ke dalam dosa dan tidak percaya bahwa sebenarnya Tuhan punya rencana lebih baik dari apa yang telah kita buat. Keraguan akan penyertaan Allah dalam hidup kita membawa kita semakin jauh dari Tuhan dan jauh dari mukjizat-Nya. Yesus lewat Injil hari ini mengajak kita untuk tetap percaya dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Peristiwa kekurangan seperti yang dialami di kota Kana menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sungguh menyertai orang yang percaya dan berharap kepadanya. Teladan Bunda Maria dalam hal beriman sungguh menjadi model iman berharap kepada Yesus. Ia hadir, percaya, dan meminta kepada Yesus untuk memberikan anggur bagi tuan pesta. Pada akhirnya, Yesus memberikan apa yang telah diminta, bahkan melampaui dari apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka hati untuk selalu percaya kepada Yesus. Kepercayaan membuat kita menjadi sempurna. Kita tidak harus selalu percaya hanya pada hal-hal yang masuk akal. Lebih dari itu, bukankah hidup kita saja merupakan pribadi yang luar biasa dan sebuah keajaiban? Keajaiban yang kita alami terjadi karena kuasa Allah dan juga dari iman yang kita miliki. Kita diajak untuk memiliki iman seperti Bunda Maria dan pelayan-pelayan yang sungguh percaya pada Yesus dan melaksanakan apa yang Ia perintahkan. Jika kita percaya dan mengandalkan Yesus dalam iman, maka kita pun akan semakin dilimpahi karunia-Nya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, bahwa Yerusalem akan dipenuhi dengan kemuliaan
dan kebenaran Tuhan tatkala mereka percaya pada Tuhan. Allah bergirang hati jika kita percaya padanya, seperti suami bahagia akan istrinya. Sekarang, apakah kita mau untuk percaya dan mengandalkan Yesus dalam hidup kita, atau kita melulu dan hanya mengandalkan kekuatan dan kesombongan manusiawi kita? Mari bermenung, Tuhan memberkati. Amin.